Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bapak sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, Jumat lalu kita mengkaji bab tentang taubat ya. Dan terakhir kita bahas kemarin taubatnya 3 orang sahabat karena tidak hadir atau tidak ikut dari peperangan Tabuk ya, atau Ghazwah Tabuk. Mereka tidak punya alasan kecuali karena tidak sigap ya. Sebenarnya mereka sudah siap-siap mau ikut, tapi karena tidak sigap ya, tidak lelet begitu, ketinggalan. Akhirnya mereka mendapatkan hukuman berupa pengucilan sosial selama 50 hari. Tidak boleh dijawab salamnya, tidak boleh berbicara dengan mereka, bahkan keluarganya pun tidak boleh melayani dia. Itu taubat 3 orang sahabat Nabi yang secara jujur mengakui kepada Rasulullah bahwa tidak ada alasan yang dapat membela kami dalam ketidakberangkatan ke perang Tabuk. Padahal seperti dia itu ada sekitar 80 orang lagi yang rata-rata orang-orang munafik bikin alasan. Ya Rasulullah, keluarga saya begini, ya Rasulullah saya kurang sehat, dan semua bikin alasan. Tapi orang 3 ini dia jujur, dia tidak punya alasan. Kami pokoknya terlambat aja, tidak bisa berangkat, ngaret gitu ya. Makanya kadang ngaret seperti itu tidak terpuji juga, tidak baik ya, dalam segala hal. Orang yang selalu sholatnya ngaret telat, dia dalam hal lain juga akan ngaret. Begitu kata kebiasaan ngaret ya. Hari ini kita akan melanjutkan masih tentang bab taubah ya. Yaitu hadis nomor 22. Wa an Abi Nujaid bidhammin nuni wa fathil jim Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah SAW wa hiya hubla min az-zina. Jadi ini kisahnya tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW mengaku bahwa dia telah berzina. Ya, kita tahu kisahnya cukup panjang ya. Namanya tidak disebut. Ada kaidah kalau peristiwa tentang sahabat itu tidak positif atau negatif ya, itu tidak pernah disebut namanya. Kalau negatif, tapi kalau positif selalu disebut namanya. Selalu begitu, kaidahnya begitu. Jadi tidak pernah ada dalam suatu hadis tentang sahabat yang melakukan kesalahan disebutkan namanya. Tidak pernah. Selalu rajulan, imra'atan, ahadan, selalu itu katanya dengan nakirah, dengan sesuatu yang tidak didefinitifkan begitu. Ini menjaga agar sahabat tersebut tidak dibukai. Kalau kita kan paling doyan nyebut nama itu. Kalau sahabat pantang menyebut nama, kalau itu masalah yang buruk. Bahkan terkait dengan ini sih kalau bahasa law enforcement ya, tentang penegakan hukum saja seperti ini tidak disebut namanya, karena nama dan seseorang itu tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting itu kaum muslimin mendapatkan ibrah, pelajaran, mendapatkan ilmu tentang bagaimana kalau itu terjadi lagi di kedepannya. Ada sebuah kisah ya, yang disebutkan bahwa kisah ini marfu, ada yang mengatakan juga tidak. Kisah ini tentang beberapa orang sahabat yang
sedang berkumpul bersama yang lainnya begitu, ada yang kentut gitu, ada yang kentut, baunya tercium, itu silih tunjuk itu, silih tunjuk, manehnya bentuk sama iya silih tunjuk itu. Kenapa ini diceritakan? Kaitannya dengan wudhu soalnya kan. Jadi mereka tuh makan-makan, kemudian setelah itu ngobrol, ada yang tunjuk, silih tunjuk. Rasul SAW melihat ada gelagat saling menyalahkan, ya, kegaduhan, ada semacam chaos ya, gitu ya. Chaos, kegaduhan. Akhirnya Rasulullah SAW ingin melindungi dan menutupi aib sahabat, salah satu sahabatnya. Rasul tahu pasti, tapi tidak mau sahabat itu dikenal. Akhirnya beliau mengatakan, barang siapa yang tadi makan onta, daging onta kan, daging yang dimakan itu, barang siapa yang tadi ikut makan daging onta, berwudu. Makanya sampai sekarang di dalam pelajaran hukum fikih ulama masih bersilang pendapat tentang apakah daging onta membatalkan wudu atau tidak membatalkan. Yang mengatakan bahwa makan daging onta membatalkan karena hadis ini, teksnya begitu, yang makan daging onta adalah batal wudunya dan silakan berwudu. Tetapi ada yang mengatakan tidak batal karena maksud Rasulullah SAW mengatakan itu semata-mata ingin melindungi sahabatnya yang dituduh kentut gitu. Kan sering tunjuk akhirnya kan mengarah kepada seseorang kan begitu, pasti kamu bisa nyawa gitu. Rasul melindungi sahabatnya. Siapa yang tadi makan daging onta wudu. Ya, jadi pendapat kedua, daging onta tidak membatalkan wudu karena maksud Rasul bersabda seperti itu demi melindungi sahabatnya, bukan semata-mata menyuruh orang wudu karena makan daging onta. Itu penjelasan intinya lengkap seperti itu tentang khilaf para ulama mengenai hukum makan daging onta atau membatalkan atau tidak. Kambing tidak diceritakan, sapi tidak diceritakan. Berarti setelah makan kambing atau makan sapi atau makan ayam tidak membatalkan wudu kecuali daging onta. Itu pun karena ada silap pendapat di antara para ulama mazhab berkenaan dengan memaknai hadis Rasulullah SAW yang tadi. Hikmahnya adalah bahwa nama sahabat tersebut ya, yang dituduh kentut itu sampai sekarang kita tidak pernah tahu namanya. Ya kan? Jadi itulah bagaimana para perawi hadis, para sahabat menutupi kalau ada kejadian yang seperti itu tidak pernah disebutkan namanya. Ya. Bahkan tentang orang yang ambil hadiah banyak itu waktu dibagi kita nggak pernah kenal namanya juga. Yang ambil paling banyak berbeda dengan yang lain tidak pernah tahu. Nah, itu pun mengajari kepada kita jangan sampai kita juga terbiasa menyebut nama. Kalau sekiranya negatif jangan disebutkan namanya. Kalau sekiranya positif boleh disebutkan namanya. Kecuali orang yang sudah dikenal dengan maklumu al-isyan, orang yang sudah dikenal ahli maksiat. Jadi kalau orang itu sudah dikenal banyak orang dia ahli maksiat, ahli nifaq, ahli fujur, fasik gitu, boleh disebut namanya. Supaya menjadi maklum bagi semua orang atau diketahui bagi semua orang tentang kejahatan dan keburukan orang tersebut. Ya. Misalkan diketahui bahwa dia pernah mengisi podcast dan menyatakan pendapatnya yang menyesatkan umat, itu mah boleh diungkap. Karena apa? Karena maklum itu diketahui keburukannya dan sikap buruknya kepada agama atau kepada orang lain, atau juga tokoh atau juga publik figur atau juga pejabat. Jika salah tidak apa-apa karena dia sendiri yang diketahui sebagai orang yang berbuat buruk tersebut. Tapi kalau orangnya tidak dikenal, orangnya baru sekali melakukan kesalahan, baru diketahui misalkan melakukan kekurangan, itu jangan diumbar, jangan disebut namanya, kecuali yang terbiasa dan diketahui banyak orang tentang kemaksiatannya. Jadi boleh ngomongin
hadis yang maksiat. Oleh karena dia sendiri maklum miliknya, diketahui maksiat. Bahkan mungkin dia menunjukkan kepada orang lain. Tapi orang baik yang sekali berbuat salah atau berkali jangan. Dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena perbuatan zinanya. Ya Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya ya Rasulullah. Tegakkan had atau hudud kepadaku, ya, sucikan aku lah, gitu ya. Tetapi sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW itu berpaling pertama kali, tidak mau mendengar ada aduan seperti itu. Maksa, ya Rasulullah, sucikan aku telah berbuat dosa, tolong sucikan. Aku tidak mau menanggung dosa ini di akhirat. Akhirnya Rasul perdalam informasi itu, karena dia maksa ini dihukum, diperdalam itu. Ditanyakan kepadanya, apakah kamu hanya saling meremas saja? Awama gomastahu, mungkin kamu saling meremas saja. Tidak Rasul, saya telah melakukannya. Oh, mungkin kamu baru berpeluk-pelukan saja. Tidak ya Rasul, benar-benar terjadi. Mungkin kamu sudah saling, bahasa orang nama, gesek-gesekan. Tidak ya Rasul, saya sudah melakukannya. Itu maksud Rasul mengulur itu supaya perempuan itu narik pengakuannya gitu. Kalau ditarik pengakuannya, udah beres urusan. Berarti orang ini tadi ngaku itu hanya mungkin karena terbawa suasana ingin taubat, jadi mengatakan dosa. Padahal mungkin itu sebenarnya bukan zina gitu. Belum sampai kepada batasan zina yang dia langgar. Kan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, setiap manusia kebagian porsinya dari zina. Ya, kullu bani Adam, setiap anak Adam, hadzuhu minaz zina, ada bagian dari zina. Semua kita ada porsi zina. Fal ain zinaha ar-ru'yah nazar. Zinanya mata dengan melihat, zinanya kuping dengan mendengar, jimanya hati dengan membayangkan. Tiap hari kita begitu. Wasaddaqahul farj, dan zina itu dikukuhkan, dipastikan al-farj dengan farji. Jadi kita semua tidak dapat menghindari zina. Wa kullu bani Adam hadduhu minaz zina, dan setiap manusia bani Adam ada porsinya dari zina. Tapi beda-beda, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina hati, wa saddaqahul farj, dan dibuktikan zinanya itu dengan farji. Maka para ulama membuat kesimpulan, zina adalah idkhalu al-hasyafah ay ra'sul dzakar fi farjil mar'ati al-muharram, memasukkan kepala zakar kepada farji wanita yang tidak halal baginya. Itu definisi zina yang disebut dosa besar dan juga dihukum dengan rajam kalau dia sudah menikah, atau dicambuk 100 kali kalau dia belum menikah, lalu diusir 1 tahun, diasingkan. Maka yang sudah pada menikah hati-hati. Di dalam Islam hukumannya itu rajam, dikubur setengah badan, dilempar batu sampai mati. Saking besar dan beratnya dosa zina. Dan Rasul bersabda, ada 2 kriminal, ada 2 dosa yang Allah akan kontan bayarkan hukumannya di dunia. Di akhirat lebih kejam lagi hukumannya. Al-baghyu wa uqul walidain, zina dan durhaka sama orang tua. Itu hukumannya kontan di dunia, plus nanti di akhirat lebih parah lagi. Jadi Bapak sekalian, kenapa kita harus sering istighfar kepada Allah? Karena kita secara tidak sengaja atau sengaja kebagian porsi zina itu. Namun zinanya masih kelas boleh dikatakan kelas bawah, atau belum zina yang sesungguhnya, yang secara fikih disebut sebagai zina. Tapi zina secara umum sudah terkena. Betapa banyak pandangan kita melihat ke arah A dan B, kanan kiri, aurat dan lain
band, kepada artis, kepada mungkin wanita pujaannya, mungkin dia membayangkan atau sampai memimpikan mungkin. Nah, itulah zinanya hati. Zina hati dapat membuat ibadah kita tidak terasa lezat atau nikmat gara-gara itu. Para ulama mengutip banyak riwayat bahwa apabila seseorang dapat menahan pandangannya dan itu berefek kepada terjaga hatinya, sayadu madzaqal iman atau halawatul iman, dia akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Dengan kita menahan pandangan, menjaga pandangan, dan itu berimbas kepada terjaganya hati, disitulah manisnya ibadah akan terasa nikmat. Kalau pandangan kita masih kesana kemari, masih liar, hati juga tidak terjaga, maka mustahil seseorang dapat menikmati lezat dan asiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Ghaddul Basar itu adalah maharnya bidadari. Ghaddul Basar adalah maharnya bidadari. Ghaddul Basar adalah sikap menahan pandangan, yaitu pandangan berikutnya, pandangan kedua dan berikutnya. Kalau pandangan pertama memang tidak bisa dihindari, karena itu tidak sengaja. Maka kata Rasulullah SAW, jangan kalian turuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena pandangan pertama itu rezeki, laka. Latu bi nadrata, jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula, bagimu yang pertama, pandangan pertama, berarti itu laka itu bisa dikatakan ya rezeki lah. Walaysa lakasaniyah, dan kamu tidak berhak kepada pandangan berikutnya. Jadi kalau ningali nu gelis, nu seksi, cukup sekali saja. Jadi tidak usah nengok. Bukan itu maksudnya. Maksudnya langsung tunjukkan pandangannya. Ya, melihat aurat sekali langsung tunjukkan. Tidak mengikuti terus saja diikutin, apalagi kalau sampai ada diikuti terus. Nah, itu yang berdosa itu pandangan-pandangan berikutnya, tidak dengan pandangan yang sekali atau pertama kali. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mulai percaya ketika dia hubla, menunjukkan kehamilannya. Minaz zina, dari perbuatan zina. Pada Nabiullah biasanya Nabi ini Nabiullah. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyah. Lalu Nabi memanggil orang tuanya, walinya, wali si perempuan itu. Jadi kemungkinan perempuan ini masih sangat muda kalau Rasul SAW sampai mencari wali. Ahsin ilaiha, Pak, perlakukan wanita ini dengan baik. Fa idza wada'at fatini, kalau sudah melahirkan bawa ke saya anakmu ini. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah SAW fasyuddat 'alaiha siyabuha. Lalu Rasulullah SAW setelah melihat perempuan itu melahirkan, bayinya selamat dan sudah semakin besar bayinya sudah bisa disapih lah begitu. Akhirnya beliau buatkan sebuah tempat ya, kemudian perempuan itu diikat pakaiannya begitu, summa amarabiha farujimat, lalu dirajam. Summa shalla 'alaiha, dan beliau mensolati jenazahnya. Rasulullah mensolati jenazah yang bertobat dari perbuatan zinanya. Tentu hal tersebut membuat satu tabu, yang kedua mana mungkin kok bisa Rasul menyolatkan orang yang berzina, yang taubat begitu. Faqala lahu Umar, lagi-lagi Umar, tusolli alaihi ya Rasulullah, engkau mensolati seorang pezina. Waqad zana, seorang pezina. Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi. Wahai Umar, tahukah kamu kalau taubat wanita ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah, taubatnya cukup. Berarti taubat yang sangat luar biasa itu. 70 warga Madinah berdosa, itu taubatnya cukup kalau
dibagikan kepada 70 penduduk Madinah kalau seandainya mereka berdosa. Luar biasa, taubatnya diterima Allah. Wa hal wajadta afdala min an ja'at bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, adakah orang yang lebih afdal ketimbang seorang yang datang kepada Allah menyerahkan dirinya untuk ditegakkan hukum Allah atasnya? Jadi perempuan ini mendapatkan keafdalan, keutamaan karena dia menyerahkan jiwanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam tidak pernah ada ceritanya wanita dihukum rajam gara-gara pembuktian. Sering kita ceritakan, tidak pernah ada. 1400 tahun bahkan 1500 tahun sekarang hampir tidak pernah ada kasus hukum wanita kepergok berzina dengan pembuktian syariah, 4 orang saksi melihat langsung kejadiannya seperti ember masuk ke sumur lalu ditegakkan hukum rajam. Tidak pernah ada. Seluruhnya penegakan hukum rajam seluruhnya terjadi karena pengakuan yang bersangkutan dari pelaku untuk disucikan dari dosanya. Jadi yang menuduh syariat Islam kejam itu keliru. Kenapa? Karena dalam Islam tidak pernah terjadi itu hukuman rajam kecuali keinginan pribadinya yang ingin disucikan. Ya. Dan pahala atau afdaliyah, keutamaan orang yang menyerahkan diri untuk dihukum dengan hukum Allah itu apabila bertaubat, taubatnya diterima Allah. Bahkan jika dibagikan itu setara dan sepadan dengan taubatnya 70 orang. Dan itu cukup. Subhanallah. Ini memberi kita pelajaran bahwa kita pun bahkan dalam urusan terkecil serahkan kepada hukum Allah. Serahkan pada hukum Allah. Tapi jangan disalah arti juga. Orang ini minta disucikan dalam arti karena dia melakukan dosa besar. Dia ingin suci di dunia dan masuk akhirat dalam keadaan suci. Tetapi jangan dijadikan dalil bahwa kita ingin dihukum Allah waktu kita di dunia. Ada kisahnya. Rasulullah pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit. Sakitnya itu aneh. Rambutnya rontok, badannya kurus, muyung jika hayam. Jika hayam kehujanan, ketirisan, kebulusan, muyung gitu. Lalu Rasulullah SAW karena dikasih tahu Jibril tahu. Beliau mengatakan, wahai anak muda, kamu berdoa apa sampai begini ceritanya? Ya. Mada takul, apa yang sering kau baca sehingga kamu bisa sakit seperti ini? Akhirnya pemuda itu ngaku, ya Rasulullah, saya itu berkata kepada Allah, ya Allah, jika engkau mau menghukumku nanti di akhirat, hukum saja aku di dunia. Kata Rasulullah SAW, kamu jangan doa seperti itu. Kamu jangan tantang Allah, gak boleh. Kamu tidak akan sanggup. Jangan kau tantang Allah menghukum kamu di dunia, kamu tidak akan sanggup. Kalau mau kamu berdoa, baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita jangan sok kuat, jangan merasa ya Allah jika kau nanti tentukan aku sebagai ahli neraka, sekarang aja dihukumnya. Ya Allah jika masih ada dosa dalam diriku dan terbawa ke akhirat, bersihkan saja di sini. Jangan. Kamu tidak akan sanggup, kita tidak akan sanggup menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita minta taubat saja kepada Allah. Taubat, mengaku dosa, mengaku salah, mengaku kotor, dan taubat kepada Allah, istighfar yang banyak, taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni kita. Setelah anak ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, keadaannya membaik, sehat kembali, jag kembali, waringkas kembali. Itulah pentingnya kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi salah kalau kita berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah hukum saya sebelum Engkau hukum saya di akhirat, supaya saya tidak membawa dosa kepada akhirat. Berbeda kisahnya dengan wanita ini. Dia datang ke Rasul. Rasul adalah pemimpin ulil amri dan mengaku dia di hadapan Rasul bahwa wanita itu sudah melakukan perbuatan maksiat yang besar. Lalu dihukum dengan hukuman hudud, ya,
nomor 23, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla afahu ila turab wa yatubullahu ala man taba. Rasulullah sabda, andaikan manusia punya satu gunung, satu lembah emas, ahabba ayakuna lahu wadiyan, maka yang dia pikirkan adalah gimana memiliki segelas di gunung itu emas lagi. Ini keserakahan, ini ketamakan yang sudah ada built-in dalam diri manusia. Wa inna li hubbil khairi lasyadid, manusia itu kalau dengan harta lasyadid. Apa lasyadid itu? Cintanya itu luar biasa. Manusia itu kepada harta, khair di situ bukan khair kebaikan. Khair di situ dalam tafsirnya itu adalah harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, manusia itu dalam mencintai harta lasyadid, amatlah berat, amat sangat. Padahal sebelumnya Allah sudah ingatkan, hai manusia, belajarlah dari kuda. Wal adiyati dhabha, Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari kencang, adiyat berlari kencang di waktu subuh. Wal muriyati qadha, yang berlari kencang sambil kaki-kaki kuda itu ngebelantrang karena batu bercahaya. Jas, saking kencangnya berlari. Fa asab nabi naqa, yang berlari itu mengumpulkan debu di belakang. Sampai debu itu bergulung-gulung, melesat mengejar musuh. Fawasak Nabi Hijama, masuk ke barisan tengah, melawan musuh, mengalahkan musuh. Apakah manusia tidak belajar dari kuda? Berlari cepat menerjang musuh, kaki cuma belentrang karena batu berkilauan cahaya. Debu mengepul di belakangnya, napas terengah-engah. Padahal kuda itu cuma dikasih rumput sama hukut sama air, tapi lihat kepatuhan, kesetiaan dan semangatnya dalam melakukan perintah tuannya. Manusia bukan hanya dikasih nasi atau hukut, dikasih pasangannya dari jenis mereka sendiri manusia, ya. Kemudian dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih akal pikiran, dikasih hati, dikasih nurani, dikasih jiwa, dikasih semuanya. Tapi kepatuhan kepada tuannya, majikannya itu Allah Ta'ala luar biasa. Apa kendalanya? Apa masalahnya? Innahu li hubbil khairi lasyadid, karena dia terlalu mencintai dunianya. Itu yang membuat orang tidak bisa sesemangat kuda dan sekencang kuda dalam melaksanakan perintah tuannya. Kita disuruh belajar oleh Allah Ta'ala dari kuda yang cuma dikasih ala kadarnya, tapi ngabretna luar biasa. Orang dikasih sagalana teu ngabret, pelatot, unggal kue mas bu gitu loh. Nah, ini pelajaran buat kita. Kuda saja tidak pernah lelet, kuda saja melesat kencang, masa kita tidak bisa mengalahkan semangatnya kuda? Padahal kita diberi segalanya. Nah, lau anna libni Adam, andaikan manusia diberikan segunung emas, di pikirannya adalah gimana dapat segunung lagi kayak gini. Walan yamla afahu ila turab, dan tidak ada yang dapat menyumpal mulutnya, menyumpal keserakahannya, menyumpal ketamakannya ila turab, kecuali tanah, artinya kuburan. Yang bisa menyumpal kerakusan, ketamakan sifat manusia hanya tanah. Sebelum masuk ke tanah, pikirannya itu adalah gimana menciptakan segunung emas, dan segunung emas berikutnya, dan segunung emas berikutnya, sampai dia dikubur di dalam tanah. Walam yamlahu ila turab. Turab adalah la yazal harsun
insana la yazalu, bahwa manusia akan senantiasa harison, tamak dan rakus ala dunia hatta yamut, hingga dia mati, wa yamtali afamuhu min turab, hingga mulutnya itu baru tersumpah dengan tanah kuburan, baru dia tidak membutuhkan dunia. Waliyahzubillah. Semua kita butuh dunia. Tetapi saya teringat pesan Imam Syafi'i rahimahullah, a'taakumullahu dunya litatlubul akhirah. Allah berikan dunia kepadamu agar kau cari akhirat, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Allah berikan dunia kepadamu itu untuk kau kejar akhirat, bukan untuk kau kejar dunia itu sendiri. A'taakumullahu dunya litatlubu al-akhirah. Allah bukakan, Allah berikan dunia kepadamu itu adalah semata-mata untuk kau jadikan dunia itu kau cari akhirat. Wa yatubullahu 'ala man taba, dan Allah mengampuni, memberi taubat kepada orang yang bertaubat kepadanya. Artinya apa? Artinya manusia dengan sifat yang tadi, karakter bawaannya yang tadi, hubbu dunia dan sebagainya, itu ada solusinya. Apa itu? Taba ilallahi taubatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan dari hadis ini. Jadi orang yang sudah terlampau jauh masuk ke kubangan dunia tadi, ada jalan keluarnya. Apa itu? Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah dan gunakan dunianya itu litatlubul akhirah, untuk mencari dan mengejar akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dijelaskan dalam satu sirah, ya. Beliau itu memang dulunya bisa dibilang termasuk sahabat yang kurang mampu. Bahkan ada istilah, ya Rasulullah, aku jadikan perutku ikut denganmu. Artinya mehake betul. Abu Hurairah mehake betul kepada Rasulullah. Maka beliau tercatat sebagai perawi hadis yang paling produktif. Ribuan hadis itu bersumber riwayatnya kepada Abu Hurairah. Wajar, kenapa? Karena beliau itu bahasa Sunda nama ngingintil terus Rasulullah. Kemana saja Rasul pergi, beliau ikuti. Bahkan sampai beliau misalnya, pokoknya abdi mah ikut kanjeng Nabi. Tuang sareng eutna, kumaha Nabi? Nabi tuang bintu gitu. Mihapekeun beuteung ka Nabi. Jangan tubat nih, ya Rasulullah. Kujadikan perutku dititipkan kepadamu. Sehingga wajar kalau banyak hadisnya. Berbeda dengan Khalid yang perang terus, hadisnya sedikit. Tapi sepeninggal Rasulullah, Abu Hurairah ini kaya raya. Karena sudah tidak lagi mengkhidmah Rasulullah, sudah tidak lagi menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Sudah yang tadinya fokus kepada hadis, beliau kemudian termasuk orang yang seperti kebanyakan orang berniaga, berdagang, sehingga tercatat sebagai sahabat yang kaya raya. Disebutkan oleh temannya, Abu Hurairah itu pikirannya akhirat. Dan dia kalaupun mencari dunia untuk mengejar akhirat, maka Allah bukakan dunia itu kepada dia. Dan dunia tergopoh-gopoh menghampirinya dalam keadaan tertunduk. Jadi beliau itu membuktikan hadis Nabi yang pernah kita bahas dulu. Nah, itu pelajaran dari sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW. Hadis nomor 24 mungkin terakhir, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulul jannah. Allah tertawa melihat dua orang muslim, ya, padahal dia itu pembunuh, gitu. Allah tertawa melihat dua orang muslim, salah satunya itu membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga, gitu. Jadi bunuh-bunuhan tapi masuk surga. Yuqatil hadza fi sabilillah fayuqtal. Summa yatubullah 'alal qatil fayuslim fayustashhad. Yang pertama, orang tersebut yuqatil hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang ini dia berjuang di jalan Allah kemudian terbunuh. Summa yatubullah 'alal qatil, kemudian bertaubat kepada Allah dan masuk Islam kemudian syahid. Jadi maksudnya ada dua orang, ya,
orang ini membunuh, kemudian orang ini taubat kepada Allah dan terbunuh, jadi dua-duanya masuk surga. Kalau dalam sejarah contohnya mungkin dalam aspek Islam ya, bukan dalam aspek surga. Seperti ada sahabat dulunya itu membunuh siapa misalkan, kemudian dia tobat, lalu dia juga dibunuh. Jadi dua-duanya masuk surga. Orang ini mungkin membunuh, lalu dia tobat, kemudian dia juga terbunuh, itu masuk surga. Jadi Rasul tertawa kepada seseorang ya, yang dia membunuh salah satu temannya, tapi dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena ini berjihad fisabilillah lalu terbunuh, dan ini kemudian bertobat kepada Allah ya, dan masuk Islam, kemudian dia syahid. Pembunuhan pertamanya bukan masa jahiliyah, Bukan, sudah masuk Islam. Apa namanya? Yuqtal ahaduhuma al-akhar, yaqtul ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah. Pokoknya mah dua orang ini terlibat pembunuhan. Pada akhirnya seseorang yang pertama itu membunuh fisabilillah, kemudian juga dia dibunuh. Ya. Kalau yang saya pernah baca juga itu Imam Ahmad pernah berkata, aku heran sahabat Nabi itu ada yang pembunuh dan yang dibunuhnya masuk surga. Pembunuh dan yang dibunuhnya masuk surga. Yang beliau maksudkan adalah ketika terjadi peperangan antara pasukan Abdullah bin Zubair dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Kan pernah terjadi perang Siffin kan? Perang Siffin, perang Jamal itu perang antar sahabat Nabi. Ini punya pasukan ribuan orang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, satu kubu. Kubu yang ini dipimpin oleh sahabat juga Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat-sahabat lain. Ada perang lain, kubunya Aisyah dengan kubunya Ali. Perang. Imam Ahmad mengomentari mereka, saya heran, ada seorang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Abdullah bin Zubair dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Kedua mereka berperang. Kalau ada yang terbunuh di kalangan mereka, maka aku heran, ada dua orang yang saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Jadi seperti itu pendekatan yang bisa kita maknai dari hadis ini. Ini bisa jadi orang ini karena salah ijtihad ikuti komandannya, ini karena salah ijtihad ikuti komandannya. Wallah alam sampai sekarang kita belum tahu sebenarnya dua orang yang berijtihad ini siapa yang paling benar, kita tidak tahu karena itu politik. Makanya politik itu seluruhnya adalah ijtihad. Iman itu usul, akidah itu usul. Tapi kalau politik itu ijtihad, dan ijtihad itu standar pelaksanaannya adalah maslahat manusia. Ketika Ali berijtihad bahwa penegakan hukum atas pembunuh Utsman dilakukan setelah kekhilafahan baru dikukuhkan, ijtihad. Sementara pihak lain Muawiyah dan CS-nya teman-temannya berijtihad, pembunuh Utsman bisa kita hukum sekarang juga tanpa harus menunggu kekhilafahan baru. Terjadilah perselisihan besar yang berujung kepada peperangan dua kubu yang sampai sekarang itu kita terpecah, adanya Syiah dan Sunnah. Padahal sebenarnya Syiah juga menyelisihi pemimpinnya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini sejarah ini banyak ditulis oleh para ulama. Ada buku yang bagus namanya Fitnah Kubro. Fitnah Kubro itu menceritakan tentang peristiwa dari A sampai akhir perseteruan antara sahabat-sahabat Nabi setelah masa kekhalifahan yang tiga, dan itu terjadi di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Sejarah kelam umat Islam terpecah, tercabik-cabik karena tadi fitnah orang Yahudi dan fitnah orang-orang munafik mengadu domba, memecah belah sampai mereka akhirnya apa bukti dari itu? Buktinya karena pasukan sahabat Nabi dari Amr bin As kubunya Ali dan Abu Musa al-Asy'ari dari kubunya sebelah itu sebenarnya sudah berdamai. Peperangan itu bisa dihindarkan sebenarnya. Tetapi ketika para sahabat menarik diri tidak jadi perang, orang Yahudi ngomporin, masa kita sampai di sini kita harus
tumpas para pengacau itu. Akhirnya terjadilah peperangan dan banyak korban di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kala itu sebenarnya perang sudah bisa dihindari, tetapi karena ada hasutan orang Yahudi, akhirnya peperangan terjadi. Dan sampai sekarang perpecahan itu efeknya masih terasa sampai 1400 tahun sampai sekarang. Di zaman dulu ada kekhilafahan Umayyah, ada kekhilafahan Abbasiyah, itu awalnya itu perpecahan di kalangan sahabat sampai berlanjut kepada zaman kita sekarang. Walhasil kesimpulan dari hadis-hadis yang bisa kita baca tadi adalah bahwa manusia itu punya sifat dasar tamak dan rakus. Maka jalan keluarnya adalah banyak taubat kepada Allah. Yang kedua, manusia itu potensi dosanya sangat besar sekali, bahkan jika itu dosa mengenai dosa besar seperti perzinahan yang tadi kita bahas. Dan solusinya juga adalah taubat. Solusinya adalah taubat, ya. Zina mata kita, zina telinga, zina hati kita, taubatilah dengan istighfar kepada Allah. Kecuali zina farji. Kalau zina farji ada hukumnya, yaitu hudud. Itu pun syaratnya kalau ada pemerintahan Islam yang menegakkannya. Kalau tidak ada, cukup bertaubat saja. Kalau ada orang datang ya misalkan, Tuhan saya ingin bertaubat dari zina, saya telah berzina, sarankan dia bertaubat saja. Kamu nggak usah ungkap kesalahan masa lalumu, Allah sudah tutup kesalahanmu, tidak usah diceritakan lagi, udah taubat saja. Itu juga cukupnya. Kecuali kalau ada pemerintahan Islam, maka siapapun dan dimanapun menegakkan hukum Allah yang sifatnya hudud atau kisos tanpa pemerintahan Islam itu salah dan tidak dapat diterima. Itu kaidah dari para ulama. Siapapun dimanapun menegakkan hukum Allah tanpa adanya ulil amri, maka itu adalah perbuatan yang salah, baik secara syariat ataupun secara hukum. Tidak boleh. Hudud kisos tidak boleh ditegakkan, tidak boleh diberlakukan kecuali ada pemerintahan Islam atau ulil amri muslim. Tidak boleh sembarangan. Apa yang pernah kita lihat dalam sejarah kita, ada orang yang ditegakkan hukum Islam gara-gara dia mengaku zina, dihukum oleh kelompoknya sendiri, ditegakkan hukum oleh kelompok sendiri, itu tidak dapat diterapkan karena harus ada pemerintahannya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita selaku umat Islam bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kita pernah belajar tartibul ibadah, ya. Kewajiban menegakkan hukum Allah baik hudud atau kisos itu adalah kewajiban pemerintah. Dan mereka akan Allah mintai pertanggungjawaban, kenapa kamu dikasih amanah jabatan tidak menegakkan hukum Allah, dan bukan kewajiban kita. Jadi masyarakat, rakyat, kewajibannya itu melaksanakan hukum Islam yang bisa dilakukan, sholat, puasa, zakat, haji. Lebih dari itu kewajiban pemerintah. Kita tidak akan dihisab oleh Allah kenapa hukum hudud tidak tegak. Kita tidak akan dihisab oleh Allah kenapa tidak ada hukum kisos. Kita tidak akan dihisab oleh Allah kenapa tidak ada hukum Islam yang ditegakkan. Kenapa? Karena kewajiban bertingkat-tingkat setiap orangnya. Menegakkan hukum Allah yang bersifat hudud dan kisos kewajiban pemerintah. Kita rakyat tidak terkena dosanya. Namun kewajiban yang bisa kita lakukan selaku masyarakat, hukum Islam yang standar kita bisa melaksanakan. Jadi maksud saya jangan sampai ada subhat di benak kita bahwa kita wajib menegakkan hukum Allah, kita wajib menegakkan hudud kisos Allah. Tidak, itu kewajiban pemerintah. Kalau mereka tegakkan alhamdulillah, kalau mereka tidak tegakkan maka itu Allah akan minta pertanggungjawaban dari mereka. Jangan merasa bersalah dengan hasil itu, tetapi usaha untuk menghadirkan ulil amri yang menegakkan hukum Allah itu perlu dilakukan. Jangan sampai kita tinggal diam, tidak memilih atau tidak mengusahakan adanya ulil amri yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum wa ta'ala bisawab wa taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.